Di sebuah gang sempit di Jakarta, hiduplah seorang pria bernama Raka, berusia 32 tahun. Ia bukan kriminal, bukan buronan, dan bukan orang yang dicurigai tetangga. Di siang hari, Raka terlihat seperti pria biasa tersenyum, menyapa orang sekitar, bahkan sesekali membantu tetangga memindahkan barang. Namun saat malam tiba, wajah itu berubah. Setiap malam, Raka tak pernah jauh dari botol. Minuman keras telah menjadi teman setianya, lebih setia daripada pekerjaan, lebih ia percaya daripada manusia. Baginya, mabuk adalah cara tercepat untuk menenangkan pikiran, mematikan rasa kecewa, dan melupakan kegagalan hidup yang terus menghantuinya. Ia pernah bermimpi besar, pernah ingin sukses, pernah berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah. Namun janji-janji itu selalu kalah oleh satu alasan sederhana, besok saja. Hari demi hari berlalu, botol demi botol habis, dan tanpa ia sadari, kesadarannya semakin menipis, emosinya semakin liar. Tak ada yang menyangka, kebiasaan yang dianggap sepele itu, sekedar mabuk untuk melupakan masalah, akan berubah menjadi awal dari tragedi besar dalam hidupnya. Sebuah tragedi yang bukan hanya menghancurkan masa depan, tetapi juga merenggut nyawa orang yang paling menyayanginya. Raka tinggal bersama ayahnya, Pak Surya, seorang pensiunan buruh bangunan yang kini hidup dalam kesederhanaan. Tubuhnya tak lagi kuat, punggungnya membungkuk, dan tangannya sering gemetar. Namun satu hal yang tak pernah berubah dari Pak Surya adalah rasa cintanya sebagai seorang ayah. Sejak ibu Raka meninggal 5 tahun lalu, rumah kecil itu terasa sunyi. Tak ada lagi suara masakan di dapur, tak ada lagi tawa di ruang makan. Pak Surya bertahan hidup hanya dengan satu tujuan, menjaga Raka agar tidak semakin terjatuh. Ia tahu betul kebiasaan buruk anaknya. Ia melihat sendiri bagaimana Raka pulang dalam keadaan mabuk, berbicara tak jelas, dan sering kehilangan kendali emosi. Berkali-kali Pak Surya menasihati, bukan dengan bentakan, melainkan dengan suara lirih penuh harap. Rak, bapak gak mau minta kamu kaya, gak minta kamu sukses besar. Bapak cuma pengen kamu hidup sadar dan pulang dalam keadaan selamat. Namun bagi Raka, kata-kata itu terasa menyakitkan. Ia merasa terus dihakimi, terus dianggap gagal. Padahal yang dilakukan Pak Surya hanyalah bentuk ketakutan seorang ayah yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya. Setiap malam, Pak Surya berdoa dalam diam. Ia tak pernah berhenti berharap suatu hari Raka berhenti minum, berhenti marah pada hidup, dan mulai memaafkan dirinya sendiri. Sayangnya harapan itu tak pernah sempat terwujud, karena satu malam kelam telah menunggu, dan tak satu pun dari mereka siap menghadapinya. Kehidupan Raka perlahan runtuh, bukan karena satu kesalahan besar, tetapi karena kesalahan kecil yang diulang setiap hari. Ia sering berpindah-pindah pekerjaan. Setiap kali mendapat kesempatan baru, harapan sempat muncul. Namun harapan itu selalu berakhir sama. Datang terlambat, emosi tak terkendali, dan akhirnya diberhentikan. Setiap kegagalan ia jawab dengan mabuk. Setiap kekecewaan ia tenggelamkan dalam alkohol. Raka mulai merasa dunia tidak adil. Ia menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib, bahkan diam-diam menyalahkan ayahnya yang terus menasihati. Baginya, semua orang hanya pandai bicara, tak pernah benar-benar mengerti isi kepalanya. Padahal yang ia butuhkan bukan pelarian, melainkan keberanian untuk berhenti. Pak Surya melihat perubahan itu dengan hati hancur. Setiap malam ia terbangun saat mendengar langkah sempoyongan Raka pulang. Ia tak berani lagi menegur terlalu keras, takut justru membuat anaknya semakin jauh. Namun sebagai ayah, ia juga tak bisa diam. Ia tahu alkohol telah mencuri kesadaran Raka sedikit demi sedikit. Dan yang paling ia takutkan bukan kemiskinan, bukan omongan tetangga, melainkan hari di mana Raka kehilangan kendali sepenuhnya. Hari itu tanpa disadari siapapun sudah semakin dekat. Malam itu hujan turun tanpa henti. Langit Jakarta gelap, seolah ikut menyimpan firasat buruk. Raka pulang larut, tubuhnya bau alkohol, langkahnya oleng, dan pikirannya kosong. Pintu rumah dibanting keras. Suara itu memecah keningan malam.
Pak Surya yang baru selesai sholat terkejut. Ia berdiri perlahan, menahan rasa cemas. Dari raut wajah Raka, ia tahu anaknya sedang tidak sadar sepenuhnya. "Kamu minum lagi, Rak?" tanyanya pelan. Kalimat itu terdengar biasa. Namun di telinga Raka yang mabuk, pertanyaan itu berubah menjadi tuduhan. Emosinya meledak. Kata-kata kasar keluar tanpa saringan. Semua kekecewaan hidup tumpah dalam satu waktu. Pak Surya mencoba mendekat. Suaranya bergetar. "Bapak cuma takut kehilangan kamu. Bapak udah kehilangan ibu kamu." Kalimat itu seharusnya menjadi pelukan. Namun malam itu kalimat itu menjadi pemicu dorongan keras terjadi. Pak Surya terjatuh ke belakang. Kepalanya membentur sudut meja kayu dengan suara yang mengerikan. Botol di tangan Raka terlepas dan pecah di lantai. Alkohol mengalir, bercampur darah. Raka tersadar sesaat. Ia memanggil ayahnya, mengguncang tubuh yang terdiam tak bergerak. Namun hujan di luar turun deras, dan di dalam rumah kecil itu, takdir telah berubah selamanya. Raka terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, matanya kosong menatap ayahnya yang terbaring tak bergerak. Beberapa menit lalu ia masih berteriak. Kini yang tersisa hanyalah ketakutan dan penyesalan. "Pak, bangun Pak!" Suaranya parau. Tangannya mengguncang tubuh Pak Surya, berharap keajaiban terjadi. Namun keajaiban tak datang. Raka mulai sadar, bukan sekedar sadar diri mabuk, tetapi sadar dari kebutaan hati yang selama ini ia pelihara. Semua kata ayahnya terngiang kembali. Nasihat yang dulu ia anggap cerewet, kini berubah menjadi kenangan paling menyakitkan. Ambulans datang, polisi menyusul, dan dalam hitungan jam, Raka bukan lagi seorang anak, melainkan tersangka pembunuhan ayah kandungnya sendiri. Di ruang tahanan, Raka menangis seperti anak kecil, tangis yang tak bersuara, tangis yang menekan dada. Ia menyadari satu hal pahit, ayahnya tak pernah berniat menyakiti, hanya ingin melindungi. "Kalau saja aku berhenti minum, kalau saja aku pulang dengan kepala dingin." Namun hidup tak mengenal kata kalau. Yang ada hanyalah penyesalan yang datang setelah semuanya terlambat. Hari-hari pertama di penjara adalah neraka bagi Raka. Ia terbangun setiap malam dengan mimpi buruk melihat ayahnya terjatuh. Mendengar suara benturan itu terulang-ulang di kepalanya. Tak ada lagi botol, tak ada lagi pelarian. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang harus ia hadapi dalam keadaan sadar. Perlahan, Raka mulai berubah. Ia mengikuti bimbingan rohani, belajar menenangkan diri, dan mulai membantu sesama tahanan yang depresi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia belajar menghadapi masalah tanpa mabuk. Setiap malam Raka menulis surat, bukan untuk dikirim, melainkan untuk menumpahkan penyesalan. "Pak, seandainya aku bisa memutar waktu, aku ingin memeluk Bapak, bukan mendorong." Di balik jeruji, Raka akhirnya mengganti arti tanggung jawab, bahwa satu keputusan buruk bisa menghancurkan banyak kehidupan, dan bahwa perubahan sejati seringkali datang saat semuanya sudah terlambat. Namun Raka tetap berusaha berubah, bukan untuk membebaskan dirinya, melainkan agar tragedi ini tidak terulang pada orang lain. Kisah Raka bukanlah cerita tentang kebencian, bukan pula tentang kejahatan yang direncanakan. Ini adalah cerita tentang kelalaian, tentang kebiasaan buruk yang dianggap sepele, hingga akhirnya menghancurkan segalanya. Satu botol mungkin terlihat kecil, satu malam mabuk mungkin terasa biasa. Namun ketika kebiasaan itu dibiarkan, ia berubah menjadi racun yang perlahan mematikan akal sehat, nurani, dan kasih sayang. Raka kehilangan ayahnya bukan karena takdir semata, melainkan karena ia terlalu lama menunda perubahan. Orang tua sering terlihat cerewet, sering terdengar menuntut, padahal di balik semua itu ada ketakutan yang tak pernah mereka ucapkan. Takut kehilangan anaknya lebih dulu. Pak Surya tak pernah meminta harta, tak pernah menuntut kesuksesan. Ia hanya ingin anaknya pulang dengan selamat, dalam keadaan sadar. Jika hari ini kamu masih mendengar suara ayah atau ibumu, jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jika kamu sedang terjebak dalam kebiasaan buruk, berhentilah sekarang, bukan besok.
bukan nanti. Karena hidup tidak memberi peringatan sebelum menghancurkan segalanya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.